Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Oke, pada video kali ini akan membahas lagi tentang FRTWK, yaitu topiknya tentang tokoh-tokoh kebangsaan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, comment, and share ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung ke tokoh yang pertama, ada Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini erat kaitannya dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Ini terjadi dari tahun 1825 sampai 1830. Perang Jawa ini diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah dengan beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat serta eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak yang tinggi. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro untuk memutuskan melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Nah, sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi hingga 25 juta gulden. Oke, lanjut tokoh selanjutnya ada Hos Cokro Aminoto dengan riwayat hidup 16 Agustus 1882 sampai 17 Desember 1934. Nah, Hos Cokro Aminoto merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam atau SI. Hos Cokro Aminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kemudian peran Hos Cokro Aminoto bagi perjuangan pergerakan nasional Indonesia adalah yang pertama, Hos Cokro Aminoto adalah seorang guru atau teladan bagi para tokoh-tokoh nasional masa pergerakan nasional seperti Soekarno. Kemudian Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh yang berani menulis petisi ke Ratu Belanda untuk kemerdekaan dari negeri Belanda. Dan yang terakhir, Hos Cokro Aminoto adalah pionir yang membuka modernisasi politik kepada warga Indonesia pada masa pemerintahan Belanda. Oke teman-teman, jadi tokoh selanjutnya ada Surastri Karma Trimurti, lahir 11 Mei 1912 dan wafat 20 Mei 2008. Nah, SK Trimurti adalah wartawan, penulis, dan guru Indonesia yang mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan terhadap penjajahan oleh Belanda. Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia dari tahun 1947 sampai 1948 di bawah Perdana Menteri Indonesia Amir Syarifuddin. Nah, kemudian SK Trimurti ikut menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dan diminta untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkan teks-teks tersebut agar kabar kemerdekaan segera sampai ke rakyat Indonesia di luar Jakarta. Selanjutnya ada Ki Bagus Hadikusumo. Jadi riwayat hidupnya dari 24 November 1890 sampai 4 November 1954. Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang tokoh BPUPKI. Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh tahun 1922, Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM Muhammadiyah tahun 1926, dan Ketua PP Muhammadiyah dari tahun 1942 sampai 1953. Ki Bagus diajak oleh Mas Mansur untuk menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1942, ketika Mas Mansur dipaksa oleh Jepang untuk menjadi Ketua Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, Ki Bagus menggantikan posisi Ketua Umum Muhammadiyah yang ditinggalkan oleh Mas Mansur. Posisi ini dijabat hingga tahun 1953. Nah, semasa menjadi kepemimpinan Muhammadiyah, ia termasuk dalam anggota BPUPKI dan PPKI.
Peran Ki Bagus sangat besar dalam perumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Kemudian ada Doesdeker, yaitu dari tanggal 8 Oktober 1879 sampai 28 Agustus 1950. Nah, Doesdeker adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajah Hindia Belanda. Dia juga merupakan wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Nah, Setiabudi adalah salah satu dari 3 serangkai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain dari tokoh lain yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nah, peran Doesdeker dalam pergerakan nasional Indonesia adalah sebagai perintis nasionalisme, sebab ia bersama dengan 2 tokoh bangsa lainnya mendirikan Indisch Partij atau Partai Hindia yang merupakan partai politik pertama di wilayah Hindia Belanda saat itu. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei 1889 sampai 26 April 1959. Nah, Raden Mas Suwardi Suryaningrat sejak 1922 berubah nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya yaitu Tutwuri Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Selain aktif sebagai seorang wartawan, Ki Hajar Dewantara juga turut ambil peran dalam organisasi sosial politik. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi pergerakan nasional yang bernama Indisch Partij. Tokoh selanjutnya adalah Haji Agus Salim. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 dan wafat 4 November 1954. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Peran Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain, yang pertama anggota Volksraad dari tahun 1921 sampai 1924. Yang kedua, anggota Panitia 9 dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang mempersiapkan UUD 1945. Kemudian yang ketiga, Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II tahun 1946 dan Kabinet 3 tahun 1947. Yang keempat, pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Yang kelima, Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1947. Dan yang keenam, Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta pada tahun 1948 sampai 1949. Oke, lanjut. Tokoh selanjutnya ada Wikana, lahir 18 Oktober 1914 dan dinyatakan meninggal atau hilang pada tahun 1966. Wikana adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia bersama Hairul Saleh, Sukarni, dan pemuda-pemuda lainnya dari Menteng 31. Mereka menculik
Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan setelah kekalahan Jepang dari Sekutu pada tahun 1945. Wikana pada peristiwa pencetus proklamasi 1945 melakukan peran paling penting karena berkat koneksinya di Angkatan Laut Jepang atau Kaigon, maka proklamasi 1945 bisa dirumuskan di rumah dinas Laksamana Maeda di Menteng yang terjamin keamanannya. Oke, tokoh selanjutnya ada Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal dengan A.A. Maramis. Lahir tanggal 20 Juni 1897 sampai 31 Juli 1977. Beliau adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional. A.A. Maramis pernah menjadi anggota BPUPKI dan KNIP. Beliau juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia. Maramis termasuk dalam Panitia 9, yaitu panitia yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara. Maramis mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Muhammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Pada tahun 1976 bersama Hatta, A.G. Pringgodigdo, Sunario Sastrowardoyo, dan Subarjo, Maramis termasuk dalam Panitia 5 yang ditugaskan Presiden Soeharto untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tokoh-tokoh kebangsaan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman pelajari adalah soal-soal yang kelak muncul dalam tes teman-teman. Sukses selalu untuk SKD-nya. Semoga menjadi ASN tahun 2021. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.